sejahtera semua. Apa sebenarnya makna merdeka untuk kita hari ini? Ramai orang pikir merdeka sekadar bebas daripada penjajah, tapi sebenarnya merdeka jauh lebih besar. Merdeka bermaksud kita bebas menentukan identiti bangsa kita, bebas hidup dalam masyarakat berbelang kaum dengan aman. Seperti kata Bapak Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, kita mahu sebuah negara di mana semua rakyatnya dapat hidup bersatu padu dalam keadaan aman dan bahagia. Inilah impian besar yang kita warisi. Perjuangan belum tamat, ia hanya bermula. Kita mungkin tak perlu angkat senjata, tapi perjuangan kita hari ini masih ada. Kita berjuang menuntut ilmu, kita berjuang melawan sikap malas dan leka, dan kita berjuang mengekalkan perpaduan, walaupun kita semua berbeza. Tanpa perpaduan, negara akan hancur. Merdeka bukan sekadar bendera di tangan, bukan sekadar cuti umum. Merdeka adalah tanggung jawab. Kita boleh mula dengan perkara kecil, yaitu hormati guru dan ibu bapa, tolong menolong sesama kawan, elak perpecahan di media sosial, dan rajin belajar untuk masa depan. Marilah kita laungkan bersama-sama dengan penuh semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. SHALOM, 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 Shalom. Ya, sebelum kita mulakan ibadah, mari kunci tangan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mahu memuji meninggikan nama-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. You
Siapa adik-adik sini yang pernah menyeberang laut dalam dengan berjalan kaki saja? Mesti tidak kan, sebab saya pun tidak pernah. Tapi ada seorang pemimpin yang membawa banyak orang menyeberang laut dalam dengan berjalan kaki saja. Siapakah dia? Mari kita dengar cerita Alkitab. Tuhan membelah laut merah dalam Keluaran 14. Suatu hari, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Seperti lihat dalam gambar ini adalah bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan di padang gurun menuju tempat yang Tuhan janjikan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Firaun, tiba-tiba menyesal karena membiarkan orang Israel pergi. Dia pun mengumpul tenteranya dan kereta kudanya untuk mengejar orang Israel. Boleh lihat tentera dan kuda-kudanya di sini sedang mengejar bangsa Israel. Oke, orang Israel jadi takut sekali. Mereka terperangkap di depan mereka adalah laut yang sangat luas yang dalam. Di belakang mereka ada tentara Mesir dengan kuda mengejar mereka. Mereka pula bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa berkata, "Jangan takut. Lihatlah, Tuhan akan menolong kamu hari ini." Maka Tuhan berfirman kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut," seperti yang dilakukan Musa di dalam gambar ini. Ketika Musa taat, terjadilah sesuatu yang ajaib. Laut itu terbelah dua dan ada jalan kering di tengah-tengah laut. Dinding air berdiri di kiri dan di kanan mereka. Wow, luar biasa kan? Seluruh bangsa Israel berjalan menyeberangi laut itu dengan selamat. Tentara-tentara di belakang masih sedang mengejar mereka mengikuti laluan yang sama. Tetapi tentara Mesir, apa terjadi dengan tentara Mesir? Selepas semua orang Israel sudah sampai di seberang, Musa sekali lagi menghulurkan tangannya. Kali ini air laut kembali seperti biasa. Dari terbelah dua kiri dan kanan, maka air laut bertembung kembali menjadi air laut yang dalam. Dan semua tentara Mesir tenggelam. Akhirnya orang Israel melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka bersyukur, memuji Tuhan, dan percaya kepada Tuhan serta hambanya Musa. Oke adik-adik, objektif untuk cerita Alkitab pada hari ini, yang pertama ialah Tuhan berkuasa menyelamatkan kita walaupun dalam keadaan yang mustahil. Yang kedua, kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Yang ketiga, percayalah dan taatlah kepada Tuhan seperti Musa. Untuk cerita Alkitab hari ini, saya akan pimpin kamu dalam doa. Mari kita doa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau berkuasa menyelamatkan kami. Tolong kami supaya selalu percaya dan taat kepadamu. Amin. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya?
Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalah air laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Belalah air laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Baiklah anak-anak, kita telah pun sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa berkat. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.